Terus, ini bahasanya sangat filosofis malam ini. Temanya logika, kita pahami pelan-pelan saja ya. Pokoknya diniati nambah wawasan, cari ilmu. Kritik selanjutnya diarahkan oleh Francis Bacon pada aliran yang namanya rasionalisme. Ya, ini di depan tadi saya bilang ya, ada rivalitas antara rasionalisme dan empirisisme. Kalau rasionalisme antara lain dulu kita kenal misalnya René Descartes. Ini eranya agak dekat sebenarnya. Tahun hidupnya mungkin sejajar antara René Descartes dengan Francis Bacon. Yang satu mewakili gaya rasionalisme, yang satu mewakili gaya empirisisme. Apa kritiknya terhadap rasionalisme? Yang jelas pertama, karena rasionalisme itu lebih mengutamakan akal dan mengesampingkan panca indera dalam menemukan kebenaran. Dalam cara berpikir rasionalis, orangnya sudah punya kebenaran dulu yang ada di kepala, yang itu di dalam bahasanya Francis Bacon ya, dipaksakan pada fakta, pada objek biar cocok dengan pikiran mereka. Itu cara berpikir rasionalis ini nanti dikenal sebagai cara berpikir a priori. Cara berpikir a priori itu tidak lihat fakta, pokoknya diputuskan oleh akalnya saja. Contohnya misalnya, aliran A itu biasanya melakukan hal ini. Orang-orang ini, saya ketemu orang ini, ternyata orang ini dari aliran A. Wah, pasti orang ini melakukan hal itu. Nah, ini namanya kesimpulan a priori. Disimpulkan dari fakta pikiran saja. Tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Cara berpikir rasionalis itu terlalu percaya pada akal. Padahal mungkin ada aliran A yang tidak melakukan hal itu. Misalnya. Jadi, kalau kelompok ini terawihnya 20. Kalau kelompok itu terawihnya 8. Misalnya. Kamu dari kelompok ini, pasti kamu terawihnya 20. Nah, itu namanya a priori. Tidak melihat faktanya. Nah, ini dikritik oleh Francis Bacon. Karena kebenaran kok disimpulkan sendiri sejak awal, tidak melihat ke fakta. Sehingga punya kecenderungan, ini kritiknya Bacon, ilmuwan itu seringkali mengontrol dan memanipulasi kebenaran sesuai keinginannya. Bahkan membaca alam pun ya sesuai kehendaknya. Alam, lingkungan dipaksa sesuai perspektifnya. Orang lain dibaca sesuai kebenaran yang dia yakini. Ini namanya a priori, tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman sering pakai istilah a priori ini, meskipun kadang-kadang juga penggunaannya tidak pas. Jadi a priori itu berarti ya pokoknya memutuskan sesuatu hanya berdasarkan kebenaran yang kita sangkakan dengan akal kita. Tidak melihat faktanya, tidak melihat kenyataannya. Ini sebenarnya pelajaran logika dasar. Meskipun ternyata bermanfaat juga kalau kita gunakan untuk menilai banyak situasi yang terjadi di sekeliling kita. Hari ini banyak orang yang cara berpikirnya hanya a priori. Tidak melihat faktanya. Ya contoh sehari-hari kan sering kita lakukan. Mungkin kita jalan di luar terus lihat orang pakai tato misalnya. Wah, ini mesti
preman ini. Nah, itu a priori namanya. Apa iya? Apa kamu kenal dia? Apa kamu ngerti dia? Sudah dijudge lebih awal hanya berdasarkan prasangka akal kita. Tidak mengetahui faktanya, kenyataannya yang sejati. Dan ini dikritik oleh Francis Bacon. Tidak begitu untuk menemukan kebenaran. Untuk menemukan kebenaran, ya harus masuk ke dalam melihat data dan faktanya, kenyataannya.